nilai berapa di Kesmas? 3,1. Jawabannya ada dia. Oke, jadi kita akan membahas tentang participation restriction pada lansia dan konsep disabilitas pada kesehatan masyarakat. Kalian masih ingat participation restriction itu bagian dari apa? Oke, diagnosa fisioterapi yang berdasarkan ICF ya. Oke, jadi kita akan membahas sosialisasi atau mungkin ini ya, bagian-bagian dari partisipasi restriction pada lansia yang terganggu dan apa saja sih disabilitas pada kesehatan masyarakat. Sekarang silakan dibuka artikel yang pertama, itu yang tentang konsep ICF terlebih dahulu. Sudah ada belum? Sudah. Ya. Kita membahas dulu tentang participation restriction. Berhubung participation restriction itu berhubungan atau bagian dari ICF atau International Classification Function, maka kita akan membahasnya terlebih dahulu. Mungkin ini hanya mengulas saja ya, karena kalian sudah memahami tentang apa itu ICF. Oke, ICF itu tujuannya adalah untuk menganalisis atau melakukan diagnosis ya masalah yang ada pada seseorang, yang mana itu nanti bisa untuk coding antara tenaga kesehatan satu dengan tenaga kesehatan yang lain. Mungkin langsung saja di sini kalian lihat yang bagian model ICF yang ada gambar satu di artikel itu, halaman kedua. Itu kan ada gambar satu, itu adalah diagram tentang susunan ICF ya. Jadi ICF itu terdiri dari body structure, body function, lalu activity limitation, yang ketiga ada participation restriction, dan yang terakhir ada environmental factor. Oke, di situ untuk body structure yang pertama itu fungsi tubuh atau struktur tubuh manusia. Body structure itu akan menjelaskan apa saja. Apa bedanya body structure dan body function? Kalau body structure, bagian struktur anatomis atau bagian tubuh yang terganggu. Kalau body function, fungsi yang terganggu akibat dari struktur anatomis yang mengalami patologi. Jadi itu adalah body structure atau body function. Lalu activity limitation, aktivitas yang terganggu tapi lingkupnya hanya fungsional ya, artinya ADL-nya saja. Kalau participation restriction, peran sosial atau partisipasi di masyarakat ya yang terganggu. Kalau environmental factor, faktor lingkungan yang menyebabkan kondisi penyakit tersebut, dan selain itu juga di diagram ini dijelaskan ada personal faktor atau kalau disebut adalah faktor internal ya. Jadi itu lebih komplit dibandingkan dengan environment, functional limitation sama participation restriction. Itu kan hanya ini ya, 3 kasus yang tanpa ada sebabnya, tanpa ada faktornya, makanya WHO mengeluarkan untuk ICF. Oke, sekarang coba kita masukkan ke dalam diagram tersebut. Karena ini berhubungan dengan lansia, maka saya ambil contoh kasus seumpama dari tabel itu kan paling atas kondisi atau gangguan penyakitnya ya, kita tulis demensia. Demensia itu apa? Ada yang ingat? Mudah lupa. Pikun ya kalau bahasa Jawanya. Oke, demensia. Lalu body structure-nya apa kira-kira dari demensia yang terganggu? Ya, sistem syaraf pusat. Oke, terus body function-nya apa yang menurun dari fungsi sistem syaraf pusatnya? Daya ingat. Kognitif, memori jangka pendek, memori jangka panjang ya. Oke, lalu activity limitation, ADL-nya apa ya yang terganggu kira-kira setiap harinya dengan seseorang yang mengalami demensia? Relatif sama kesehariannya, Bu. Apa? Relatif sama kesehariannya kan beda-beda. Relatif. Iya. Oke, jadi mungkin lebih ke ini ya bahasanya, dia kurang beraktivitas atau mudah linglung ya, karena lupa, dia kadang mau ngapain itu lupa. Jadi dia lebih
membatasi diri untuk aktivitas kesehariannya di dalam rumah. Juga kadang sulit untuk berkomunikasi ya, terus kemampuan untuk membaca, menulis itu juga biasanya menurun. Oke, lalu participation restriction-nya, kira-kira apa yang terganggu? Dia nggak bisa ngapain di area masyarakat atau sosialnya. Orang yang dengan kondisi demensia, ya dia nggak bisa pergi jauh ya untuk mengikuti aktivitas di masyarakat, mungkin seperti mendatangi hajatan, terus pengajian, yang mana itu jika tidak ada yang mengawal kan nggak mungkin dia sendirian, bisa saja dia hilang karena dia lupa arah pulang ya. Walaupun participation itu secara umum digambarkan ada 3 bagian dari segi pekerjaan, olahraga, dan hobi. Tapi kita lebih memilih dari bagian ini ya, dia tidak mungkin kalau lansia bekerja, dia juga tidak melakukan aktivitas olahraga. Yang mungkin kita bisa ambilnya adalah hobi atau rekreasi. Jadi aktivitas rekreasinya itu ya seperti dia bersosialisasi dengan lansia yang lain, ikut posyandu, arisan, pengajian, itu bisa kita akumulasikan sebagai hobi atau rekreasi. Oke, itu untuk participation restriction. Sekarang ke environmental factor atau faktor lingkungannya. Faktor lingkungannya apa kira-kira menyebabkan seseorang itu demensia? Faktor eksternal lah bahasanya. Orang terjadi demensia itu kira-kira bisa terjadi karena trauma atau cedera, itu juga bisa kan merusak sistem syaraf pusat. Lalu status gizi, pendidikan terakhir itu juga akan mempengaruhi, karena seseorang yang mungkin mohon maaf pendidikan terakhir SD dengan yang pendidikan terakhir SMA itu pasti kognitifnya akan lebih bagus ya lewat pendidikannya SMA, jadi akan mudah kehilangan memori atau menurunnya kognitif. Lalu personal faktor atau faktor internalnya apa kira-kira? Genetik. Ya, bisa genetik. Lalu yang utama kan usia ya, lalu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu kalau di data penelitian itu lebih banyak terjadi angka kejadiannya perempuan dibandingkan laki-laki. Karena apa? Perempuan itu di masa lansia akan terjadi penurunan di berbagai sistemnya, contohnya di sistem hormonnya, lalu manajemen stresnya juga lebih bagus laki-laki dibandingkan perempuan. Oke, itu adalah konsep ICF. Nah, yang akan kita ambil di topik ini itu hanya bagian participation restriction. Tapi kalau kita mengambil participation restriction, otomatis kan pasti seseorang yang terbatas kemampuan untuk melakukan kehidupan bermasyarakat pasti ada gangguan disabilitas atau ada gangguan patologis. Karena ini kita membahasnya lansia, berarti kita hubungkan dengan kondisi-kondisi yang berhubungan tidak hanya dari gangguan gerak fungsi, tetapi juga bagian kognitif, psikis atau mental itu juga akan terganggu jika seseorang lansia mengalami depresi, ya, demensia. Jadi tidak perlu hanya soal nanti lansia yang mengalami LBP, OA, frozen shoulder, stroke dan sebagainya, tapi kita juga harus mengetahui hal-hal yang mengganggu psikis atau mentalnya. Banyak lansia yang kesulitan tidur, banyak lansia yang depresi, demensia, penurunan kognitif dan sebagainya. Jadi itulah yang nanti akan kita bahas, bagaimana peran fisioterapis dengan kondisi disabilitas yang tidak hanya gangguan gerak dan fungsi, tapi kondisi-kondisi gangguan pada psikis. Oke, sekarang untuk ICF saya rasa sudah paham ya, karena ini sudah diulang-ulang, pasti kalian di berbagai modul sudah menggunakan ICF. Oke, sekarang kita ke artikel yang kedua. Silakan dibuka. Artikel yang kedua itu adalah artikel tentang disability and public health, atau kondisi-kondisi disabilitas pada kesehatan masyarakat. Apa pengertian disabilitas menurut kalian? Keterbatasan kebutuhan khusus. Ya, bukan hanya sekedar kecacatan ya. Disabilitas itu adalah ketidakmampuan ya. Jadi di sini paragraf yang pertama mungkin kalau kita artikan bersama ya.
Penyandang disabilitas itu sekitar 15% dari populasi dunia. Ini adalah orang-orang dengan gangguan, nah di situ seperti gangguan penglihatan, lalu nyeri punggung bawah, atau kondisi lain seperti multiple sclerosis, cedera tulang belakang, depresi, dan skizofrenia. Ya, jadi tidak melulu hanya orang yang menggunakan kursi roda, orang yang menggunakan kruk itu kita namakan disabilitas. Tapi dengan kondisi orang yang mengalami ketidakmampuan melakukan aktivitas mandiri itu sudah dikatakan penyandang disabilitas. Ya. Nah, ini adalah banyak yang terjadi di masyarakat, apalagi khususnya di lansia ya. Kondisi-kondisi disabilitas yang mana itu perlu perlu pendukung yang bisa untuk menciptakan atau menggerakkan lansia yang sehat. Jadi sekarang ini kan banyak tenaga kesehatan yang sudah menggadang-gadang lansia yang sehat, yaitu lansia yang mandiri atau dia bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi lansia yang sehat itu bukan lansia yang produktivitasnya tinggi, dia yang masih bisa bekerja, tetapi hanya cukup lansia yang bisa mandiri atau mengurusi dirinya sendiri, itu sudah dikatakan lansia yang sehat ya. Oke, sekarang kalian buka di halaman kedua. Itu adalah faktor-faktor atau gambaran kenapa terjadi disabilitas pada suatu masyarakat. Yang mana ini kan lingkupnya besar ya, sebuah kesehatan masyarakat, berarti di situ kalian seperti ke komunitas masyarakat yang isinya lansia. Maka kondisi-kondisi itulah yang nanti akan kalian analisis kira-kira yang mengganggu atau menjadi faktor disabilitas pada kesehatan masyarakat. Itu ada 4 ya. Yang pertama itu kita perlu mengukur kecacatan atau pengukuran tingkat dari kecacatannya. Kita saat masuk ke dalam komunitas, maka kita harus tahu bagaimana gambaran kondisi pada lansia atau masyarakat tersebut atau populasi orang tersebut. Makanya biasanya kita melihat yang pertama dari demografis lingkungannya terlebih dahulu. Pasti akan berbeda lansia yang tinggal di pesisir pantai, lansia yang tinggal di pedesaan dengan lansia yang tinggal di perkotaan. Orang desa kadang dia minim tenaga kesehatan, jadi jarang ada posyandu, jarang ada aktivitas fisik ya. Tapi di perkotaan kadang sudah diperhatikan seperti ada cek kesehatan rutin, pasti akan berbeda. Jadi demografis lingkungannya itu bisa kita analisis untuk mengukur tingkat kecacatan. Dan berbeda juga kondisi lansia yang berada di daerah kompleks ini ya, produktivitasnya tinggi seperti tinggal di Kasongan pengrajin, terus tinggalnya di pesisir kampung ya, yang di situ mayoritas adalah petani. Pasti dia akan lebih sehat, aktivitas fisiknya lebih kuat, walaupun ya mungkin ada masalah muskuloskeletal disorder daripada orang yang tinggal mungkin di panti jompo ya. Itu dia mungkin kadang secara psikis atau psikologi dia terganggu, tapi secara fisik mungkin akan ditangani oleh dokter. Tapi kan dia mungkin akan merasa kesepian, jarang ada keluarganya yang menjenguk. Itu sudah kondisi-kondisi yang dinamakan tadi disabilitas atau salah satunya depresi ya. Oke, jadi yang pertama pengukuran kecacatan itu dengan menganalisis demografisnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, determinan kesehatan pada disabilitas. Nah, determinan kesehatan itu berarti yang kedua, selain kita menganalisis demografis, kita menganalisis pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Pelayanan kesehatannya sudah memadai belum? Ya, mungkin mohon maaf di daerahnya kalian atau mungkin di sini pun kadang masih ada yang harus ke rumah sakit, itu harus ke antar kota ya, cuma adanya klinik atau puskesmas itu juga akan mempengaruhi faktor disabilitas dan kesehatan pada masyarakat ya. Jadi yang kedua itu adalah faktor-faktor dari pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga, disabilitas dan intervensinya, intervensi pada kesehatan masyarakatnya. Jadi intervensi kesehatan masyarakat itu seperti tenaga medis yang sudah peka terhadap kesehatan masyarakat.
tidak lagi tenaga medis itu hanya menunggu orang yang sakit datang ke puskesmas atau datang ke rumah sakit, tapi lebih banyak harusnya dilakukan pembentukan posyandu, posbindu. Jadi setiap bulan sekali itu ada screening terhadap lansia. Jadi jangan sampai lansia itu datang dulu ke tenaga kesehatan, artinya kan berarti sakit ya, jangan dulu sampai dia sakit, tapi bagaimana cara menanganinya preventifnya dengan melakukan screening atau mendirikan posyandu dan posbindu gitu ya. Lalu yang keempat itu adalah dampak lingkungan pada kondisi tertentu. Dampak lingkungan pada kondisi tertentu itu seperti contohnya tadi, kalau seseorang itu terpapar suatu kondisi penyakit atau yang sudah disebut wabah. Jadi artinya wabah itu kan masuk ke dalam masyarakat dan hampir populasinya itu semuanya mengalami kondisi tersebut. Contohnya seumpama COVID seperti kemarin, COVID itu hampir semua masyarakat kan kena ya. Jadi di suatu daerah dengan dampak adanya wabah tersebut, maka di situ akan meningkatkan disabilitas pada kesehatan masyarakatnya. Dia akan terganggu perekonomiannya. Lalu participation restriction-nya bermasyarakatnya juga akan terganggu karena semua aktivitas dibatasi ya. Jadi yang keempat itu dampak lingkungan pada kondisi tertentu ya, contohnya ada sebuah wabah yang itu akan mempengaruhi tingkat sosial dan ekonomi pada masyarakat. Nah sekarang saya tanya, kira-kira peran fisioterapis pada dua konsep ini ngapain ya? Ya, kalian kayaknya udah hafal ya. Kalau di kesehatan masyarakat itu tidak melulu hanya kuratif dan rehabilitatif. Jadi peran kalian itu ada promotif dan preventif. Karena ketika kalian terjun ke lapangan atau ke komunitas masyarakat, itu yang ditanyakan bukan lagi kalau menangani spasma otot apa, kalau LBP apa, tidak hanya seperti itu. Mungkin kadang kalian akan menemui bagaimana untuk mengatasi wabah DBD di dalam masyarakat ini, kan otomatis kalian nggak bisa kuratif rehabilitatif, kalian mengambil yang promotif dan preventif. Kalian harus secara umum keilmuan itu harus kalian kuasai juga, seperti ya kalau DBD kalian akan mencari artikel atau jurnal apa saja sih pencegahannya ya. Terus ada juga mungkin masyarakat yang tanya konsul ke kalian, kalau saya hipertensi apa ya kira-kira makanan yang nggak boleh saya makan Mbak, itu harus juga biasanya ditanyakan pada masyarakat. Jadi ketika kalian terjun ke masyarakat itu dia nggak paham ini fisioterapis, ini perawat, dia tahunya tenaga medis yang semuanya tahu ya. Jadi nanti ketika kalian KKN ya kalian harus menyiapkan ilmu-ilmu secara umum, makanya di sini ada modul kesehatan masyarakat. Nah sekarang yang kita tanyakan, kan kita membahasnya participation restriction dan disabilitas. Dimana kita tahu masyarakat ini dalam kelompok ini itu mengalami participation restriction. Oh, lansia A, B, C, D, ini yang A ternyata ada gangguan participation restriction, yang yang B, C, D, E-nya enggak. Gimana cara kita mengetahuinya? Misalnya ada promosi kesehatan gitu ya, tapi lansia tersebut tidak datang. Terus Oke, berarti yang pertama dengan analisis ya atau asesmen ya, berarti ya orangnya nggak aktif, terus dia ternyata menggunakan kursi roda atau ternyata dia mengalami gangguan pada gerak fungsinya seperti itu ya. Tapi kita mempunyai alat ukur untuk mengetahui bahwa masyarakat ini termasuk gangguan yang participation restriction atau mengalami disabilitas baik dari segi kognitif maupun dari segi gerak dan fungsi. Jadi nanti ada alat ukurnya seperti yang kalian buka di jurnal ketiga. Kita ambil di jurnal ketiga itu adalah tentang artikel disability. Nah, ini contohnya sebuah penelitian ya, riset. Judulnya ini adalah faktor-faktor yang membatasi partisipasi di antara komunitas, yang mana itu paling banyak tinggal di kalangannya itu adalah orang tua yang lemah. Nah, kita mau mengukur apakah pada komunitas ini dia mengalami gangguan participation restriction atau tidak. Kan tidak mungkin kita asesmen satu-satu, oh ini LBP enggak, ini OA enggak, ini
frozen shoulder enggak, oh ini demensia enggak, oh ini gangguan depresi enggak, walaupun itu semuanya ada alat ukurnya ya. Kalau seumpama kognitif ya pakai yang MMSE, skala jatuh ya pakai Morse, kalau yang keseimbangan ya pakai BBS dan sebagainya, terus LBP dan sebagainya, kan kalian udah punya alat ukurnya masing-masing. Nah ini kalau mau mengetahui tingkat participation restriction-nya pada jurnal ini dijelaskan dia menggunakan namanya RNLI atau Reintegration Normal Living Index ya. Jadi mungkin kita baca aja di abstraknya ya, nanti kalau untuk yang isinya bisa kalian translate. Nah di abstrak ini dia mengatakan bahwa di latar belakang ICF atau International Classification of Function yang dikeluarkan oleh WHO itu menjelaskan pembatasan partisipasi itu sebagai salah satu aspek disabilitas. Jadi kalau kita mau mengetahui disabilitas, berarti kita pasti akan menarik dari faktor ketidakmampuannya dia dalam masyarakat atau participation restriction-nya. Nah, pembatasan partisipasi ini itu akan mengacu pada masalah kesehatan yang dapat menghambat keterlibatan orang itu di dalam masyarakat. Jadi di sini dia menggunakan metode mengambil sampel, yaitu 299 lansia dengan rata-rata usianya 79,5. Berarti ya antara usianya 70 tahun ke atas. Orang yang dikatakan lansia itu berusia berapa sih? 60 tahun ke atas ya. Jadi itu sudah memasuki lansia. Dan di sini tingkat pembatasan partisipasi mereka itu dinilai berdasarkan Chinese Reintegration to Nursing Living Index, atau kalau disingkat dengan Reintegration Normal Living Index ya. Jadi untuk mengukur aktivitas sehari-harinya yang itu akan mencerminkan atau menggambarkan dari participation restriction-nya. Nah, maka kita mengambil data ini untuk kita aplikasikan kepada masyarakat karena sudah ada jurnalnya. Nah, sekarang kita buka bagaimana sih kuesioner RNL-nya. Buka di nomor 4. Di nomor 4 itu, artikel 4 itu ada yang judulnya RNL Worksheet. Sudah ketemu? Nah, itu yang bisa kita ambil karena kita berpedoman dari tadi bahwa di situ menggunakan Reintegration Index Normal Living Index ya, yang mana ini untuk mengukur tingkat participation restriction-nya. Jadi beda dari artikel tadi, misalnya keluar artikel terus masuk ke ketika yang aku merasa ya. Sudah ketemu? mau berluka. Nah. Ketika aku berluka. Oke, nah di sini itu ada 11 item penilaian, yang mana 11 item itu tidak hanya menggambarkan secara fisik gerak fungsi aja, tetapi ya secara psikisnya. Makanya ini bisa secara global untuk menentukan atau memudahkan kita mengukur participation restriction-nya pada lansia. Nah, nanti pengukurannya itu di scoring ada nilai 0 sampai 10. Sama seperti halnya kita menggunakan FAS. Ya, jadi semakin ke sana kalau FAS itu semakin ke sana semakin nyeri. Tapi ini berbedanya hanya kalau 0 itu berarti dia tidak mampu mengerjakan. Kalau semakin ke sana berarti tingkat kemampuan mengerjakannya semakin maksimal. Kalau ternyata dia hanya bisa melakukan sedikit tapi kadang dibantu atau diawasi, ya udah nilainya 5 atau 6, 7, 8 dan sampai 10 gitu ya. Jadi kalau ditanya kuesioner ini nilai subjektivitasnya juga tinggi ya, hampir sama seperti FAS. Kan beda tingkat nyerinya. Orang yang kadang terkilir dia hanya nyerinya 3, tapi ada yang terlalu berlebihan dia udah mengapresiasikan bahwa dia nilainya 10. Jadi hampir sama, tingkat subjektivitasnya tergantung lansia yang merasakan atau memilih di scoring beberapa. Nah, nanti itu kan ada di bawah itu skor total. Bagaimana cara mengukurnya? Skor totalnya itu jumlah skornya berapa, nanti dijumlah dibagi 110 dikali 100 ya. Oke, sekarang kita artikan yuk
pelan-pelan dimulai dari kuesioner yang poin pertama. Nanti itu tinggal mengisi nama pasiennya siapa, lalu tanggal pemeriksaannya berapa, nilainya skornya ada 0 sampai 10. Oke, pertanyaan yang pertama apa kira-kira? Aku bergerak di lingkungan hidupku seperlunya. Ya, saya bisa berpindah-pindah tempat tinggal apabila diperlukan. Ya, artinya contohnya dia di ruang tamu lah, tapi dia ingin ke teras rumah atau ke kebun belakang, ya itu dia masih bisa. Berarti kalau bisa kita nilai 10 ya, tapi kalau tidak bisa nilainya di dalam kurung itu ada note ya yang tulisannya kalau ada kursi roda atau sumber yang lain atau peralatan yang lain dapat digunakan ya, jadi masih boleh digunakan asalkan dia masih bisa sendiri. Oh saya bisa tapi saya pakai kursi roda ya nggak masalah, berarti dia masih mandiri, masih bisa melakukan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi itu tetap nilainya 10. Tapi kalau pakai alat skornya jadi berubah. Kalau masih menggunakan alat tetapi dia bisa mandiri, ya nilainya masih 10. Tapi kalau dia harus didorong, berarti kan dia nggak bisa sendiri. Nah itu nilainya ya 5, 6 atau 7 gitu ya. Tapi kalau dia masih pakai kursi roda, pakai krek, tapi dia bisa mandiri, itu masih 10. Oke, lalu yang kedua, ini dia sudah berkomunitas ya. Masyarakat. Nah, kalau tadi di dalam rumah, ini dia bisa melakukan ini apa? Pergi atau ke komunitas bila dia memerlukan. Seperti kalau ibu masih ada arisan atau pengajian di tempat tetangga, masih bisa ikut nggak? Oke, bisa. Berarti nilainya 10. Oke, kalau bisa tapi saya harus diantar, diawasin karena saya kadang mudah jatuh atau karena licin itu kadang saya takut kalau kepleset, ya udah berarti nilainya 5, 6, 7 ya. Nah, kuesioner ini tidak mungkin kalian hanya berikan ke pasien terus tolong Bu diisi. Kadang kan lansia ini tidak paham dengan artinya, maka kalian harus mendampingi dan mengeksplor. Contohnya maksudnya komunitas ini apa ya Mbak? Berarti kalian harus memberikan contoh, seperti contohnya ibu arisan atau tetangganya hajatan, bisa nggak ibu datang ke situ gitu ya. Jadi ini harus didampingi dengan observasi. Lalu yang ketiga, ya dia melakukan perjalanan sudah tingkatannya keluar kota ya. Contohnya ibu pernah nggak jenguk anak cucu yang mungkin di Solo ya, atau di Klaten, atau yang jauh dari DIY, atau artinya tidak dalam komplek DIY saja. Oh ya pernah, atau ternyata dia menjawabnya ya pernah tapi ke Bantul, ya udah nggak apa-apa, itu kan masih sudah keluar dari kotanya ya, walaupun masih seprovinsi. Oke, lalu yang keempat, dia masih bisa melakukan perawatan dirinya sendiri seperti mandi, terus makan, berpakaian, itu masih bisa memenuhi sendiri. Oke, berarti itu dari ADL bagian yang dia merawat dirinya sendiri, berarti nanti tinggal kita nilai. Yang kelima, hari-harinya ibu itu banyak digunakan untuk aktivitas. Kalau nggak bekerja, mama dia udah purna atau sudah tidak ada aktivitas bekerja, udah seperti memasak masih Bu, atau mencuci sendiri, melakukan aktivitas rumah tangga masih suka sendiri tidak. Nah, itu bisa kita eksplor untuk yang nomor 5. Lalu yang keenam, nah ini kalau tadi hanya keluar kota itu tidak hanya healing aja ya, tidak ada di poin ke ya. Kalau yang tadi luar kota itu yang kayak ibu khasnya Aisyah, ada Milan naik truk ke sana, Tile naik truk ke sana, itu kan contohnya kalau dia melakukan pergi ke luar kota. Kalau ini dia rekreasi, artinya rekreasi itu ya masih nggak Bu suka menjalankan hobinya, atau suka masih menjahit ya, atau di sini kan baca, televisi dan sebagainya, seperti yang ibu inginkan gitu.
Ya, jadi itu bisa untuk mengeksplor di nomor 6. Lalu yang ketujuh, kegiatan sosialnya. Ya, jadi ini juga lebih ke menggambarkan participation restriction ya dari kuesioner ini ya. Jadi lebih ke tingkatan sosialnya. Ini membahas yang nomor 7, dia mampu melakukan kegiatan sosial ya dengan keluarga, teman atau rekan kerja. Mungkin kalau ada posyandu ibu masih sering datang nggak gitu ya. Tadi kan seperti yang dikatakan, contohnya kalau dikatakan participation restriction yang terganggu apa? Oh, nggak suka ikut posyandu atau dia jarang aktif. Nah, itu bisa untuk menggambarkan itu. Nomor 8, saya berperan dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan saya dan anggota keluarganya. Contohnya apa ini Mbak? Pasti kan bingung. Contohnya ibu masih sering nggak masakin buat orang rumah? Masih sering nggak nyuciin baju kah? Atau jemurkan aja kalau nggak nyuci? Terus sering beliin sayur terus untuk dimasak seperti itu ya. Oke, lalu yang ke-9. Nah, ini sudah ke psikisnya atau secara psikologisnya. Makanya dikatakan tadi tidak hanya gerak fisiknya, tapi secara psikisnya karena membahas tentang relationship. Nah, jadi relationshipnya itu ya tidak hanya sepasang istri dan suami, tapi ya bagaimana hubungan dengan anak cucunya Bu, bagaimana dengan hubungan ke suami sama istri. Ya saya masih ini tinggal komplit, ada anak cucu, nah itu pasti nilainya banyak 10. Tapi ternyata saya tinggal sendirian Mbak, udah ditinggal suami saya 4 tahun yang lalu gini-gini. Nah itu sudah menggambarkan ada kesehatan psikis yang mungkin tidak maksimal atau tidak ini ya memadai. Lalu yang ke-10, nah, ini dia sering sendirian atau sukanya yang bersama orang lain. Berarti di sini ibu lansia yang introvert atau extrovert ya. Dia lebih merenung, suka sendiri atau bersama sama. Oke. Jadi dia merasa nyaman dengan diri saya sendiri saat bersama orang lain. Jadi dia merasa nyaman nggak kalau dengan orang lain? Berarti kalau dia nyaman nilainya 10, kalau tidak nyaman nilainya 0. Ya. Lalu yang ke-11, saya merasa dapat menghadapi ini ya peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi di dalam dunia. Jadi lebih bertanya, ibu bisa menerima keadaan yang terjadi enggak selama hidup ini? Ya saya sudah ikhlas ini atau nggak bisa, saya nggak bisa melupakan hal-hal yang mungkin menjadi traumanya. Saya ditinggal anak saya yang tahun yang lalu sampai sekarang saya nggak nafsu makan Mbak, itu nilainya 0. Artinya secara psikologis dia ada gangguan atau tidak. Nah di situ nanti di scoring. Terus di paling bawah itu kan ada ya kategorinya, excellent, adekuat ataupun ya kurang ya. Jadi kalau excellent dia artinya tidak ada gangguan participation restriction, oke, lansia yang sehat, berarti di situ nilainya lebih dari 75. Kalau sedang nilainya 4 sampai 74, 40 sampai 74. Lalu kurang itu jika kurang dari 40. Ada nggak di bawah? Paling bawah. Bawahnya skor total. Nah, excellent, adekuat, Oke, jadi nanti ketika kalian itu KKN atau di komunitas, terus kalian mau buat project seperti saya mau mengetahui tingkat participation restriction-nya pada RTI, kalian bisa menggunakan alat ukur itu. Ya, jadi nanti bisa menyimpulkan saat nanti proker, terus kalian mempresentasikan bisa menggunakan tingkat participation restriction pada lansia di sini itu apa, pakai alat ukur itu bisa. Ya. Jadi ini bisa kalian terapkan ketika nanti kalian berada di dalam komunitas masyarakat. Tapi ini yang paling banyak digunakan untuk lansia. Kadang pasien-pasien stroke, terus HNP, spinal cord injury itu semuanya bisa menggunakan ini juga. Ya, jadi ini adalah untuk mengetahui tingkat participation restriction-nya pada lansia.
lansia. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya, silakan. Bu, misalnya kita udah tahu kalau misalnya lansia ini poor gitu Bu. Poor lansia. Ya. Terus kita sebagai fisioterapis harus apa? Dipur. Berarti kita harus menganalisis tingkat kurangnya itu pada bagian yang apa. Apakah gerak fungsinya, ataukah psikisnya, ataukah kognitifnya. Berarti kita harus bekerja sama dengan tenaga medis yang lain, tidak hanya fisioterapi. Ya fisioterapi ranahnya ya udah, kalau ada gangguan kurangnya karena gerak fungsinya, kalian mengambil posisi yang gerak fungsi. Kalau psikisnya ya berarti dengan psikologi. Karena kan lansia itu di Jogja aja udah diterapkan bahwa tenaga kesehatan itu semuanya harus berperan penting pada lansia, karena tidak hanya bisa satu tenaga medis saja, karena biasanya dia gerak fungsinya oke, tetapi kok dia tidak terlihat sehat, ternyata dia butuh komunikasi, butuh personal komunikasi personal yang mungkin harus didampingi dengan psikolog dan lainnya, atau dia hanya ternyata masalahnya kesepian itu kan, makanya kita harus menganalisis itu. Jadi kalau sudah ada tingkat poor atau kurang pada participation restriction-nya, nanti kalian harus menganalisis tindak lanjutnya ya dengan pemeriksaannya kali. Oh, coba saya tadi kurangnya dia nggak bisa mobilitas, oke, berarti gerak fungsinya kalian periksa ya sesuai kehitungan kalian, di muskulo dipakai, neuro dipakai dan sebagainya, itu kardio juga dipakai. Oh, tadi ternyata dia ada hubungan relationship-nya ya nggak baik, padahal nilai 1 sampai 7 tadi dia bagus, sama seperti itu ya. Berarti kalian harus diskusi dengan tenaga medis yang gitu. Jadi mungkin kalau yang dia relationship-nya atau dia yang tidak nyaman dengan orang lain, berarti dia introvert ya, dia nggak suka kemana-mana, berarti ada hal-hal yang mungkin secara komunikasi dan personal aja yang kalian dekati, seperti apa masalahnya, terus kalian memberikan peran kalian yang preventif aja. Bu, nanti sering-sering mungkin telepon anaknya Bu, atau gimana, atau ngajak ngobrol siapa. Jadi peran preventifnya tetap ada di kalian, terus tidak, oh ini bukan tanggung jawab saya, ya udah saya udah nggak nanganin ini, kan kalian masih punya preventif ya, atau pendekatan interpersonal itu ya. Jadi modul ini itu nanti bisa kalian aplikasikan ketika kalian KKN, karena kan ini harus memang ke komunitas, atau kalian pada saat profesi dapat stase yang di puskesmas. Nah, itu semuanya hubungannya dengan lansia. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi dari kuesioner ini nanti ada tindak lanjutnya ya, sesuai dengan kira-kira apa yang kalian analisis. Nah, karena sekilasnya itu hanya konsep ya, berarti kan kalian yang penting paham arahnya itu kemana untuk kondisi kita mengukur tingkat participation restriction-nya. Kira-kira prakteknya ngapain, praktikumnya dulu? Waduh. Ya iya kan, harus kalian tahu kan aslinya kan, realnya kan, makanya nanti praktikumnya. Cari lansia. Tapi saya rasa mental kalian udah kuat karena dulu pernah kalau nggak salah mencari bayi. Aduh. Dengan itu saya udah yakin sudah teruji mental kalian. Sekarang kurang mencari lansia. Bah. Di komunitas atau Ya. satu orang aja nggak apa-apa. Jadi gini, memang bagusnya itu kan komunitas karena populasi ya, kita melihatnya populasi. Tapi kan ini nggak mungkin karena kalian jam terbangnya kan padat sekali ya, praktikum, sembilan dan sebagainya, itu nggak mungkin kalau besok praktikum. Jadi saya ambil satu-satu lansia aja. Jadi nanti saya bagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok gampang rombok. ada 3 ya. Nanti mencari satu lansia aja, terus nanti kita gabungkan. Oh ini mungkin lansia Undong, ini lansia Bantul, ini lansia Karangan, ini lansia Sampel. yang asli Sampel. ya bagi-bagi ya. Nanti kalau di tempat simbah-simbahnya Pak De Budenya ada, kan kasihan kalau yang di kos Undong sini lansianya jarang, kadang nggak mau juga ya. Nanti dibagi-bagi, cari bayi aja yang lebih sulit bisa kok, apalagi Ini bisa lansia. Itu ya. Nah nanti yang kalian paparkan pas praktikum, kalian coba ke komunitas dan merasakan
vibes-nya, karena bahasanya itu bahasa orang tua. Tua. Jadi gimana kalian harus ngertiin Tadinya bu, ini, ya. Jadi kesulitannya kalian di komunitas itu kalau bukan orang Jawa itu kan kesulitan Bahasa. ngobrol, karena lansia yang usianya tua ya biasanya nggak bisa bahasa Indonesia. Ya. Jadi cari kelompok yang setidaknya ada bahasa Indonesianya, ada yang paham bahasa Jawa. Jadi kelompoknya terserah kalian udah dewasa, berhak untuk menentukan pilihannya kalian masing-masing. Asik. Kan 1 tahun lagi pakai selempang Amin, amin. Ya, 1 tahun itu cepat ya. Jadi nanti kalian sembari memikirkan masalah-masalah yang ada di lansia yang bisa kalian angkat, atau masalah di masyarakat yang bisa kalian angkat untuk skripsi. Lansia diangkat. Oke, jadi nanti yang dipaparkan waktu praktikum adalah ada kuesioner itu tadi sama latar belakang. Kalian sudah pernah membuat metopen, ini proposal di metopen? Latar belakang itu isinya apa? Lupa lagi. Ya itu kan ya. Ya. Seriousness of the problemnya apa, terus demografisnya seperti apa, ya udah diceritakan konsep ICF-nya di latar belakang itu. Artinya ya kayak data nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, terus status ini apa di rumahnya itu tinggal sendiri atau dengan siapa itu ditanyakan di situ. lalu. Jadi letak demografisnya kalian jelasin dulu. Lah iya. Terus betul. masalah-masalah yang ada di lansia itu apa, Bu? Sekarang ini Ibu merasa kesulitan apa? Saya tidak ada apa-apa, nggak sakit apa-apa, saya cuma kadang pusing, ada riwayat hipertensi, ya udah dieksplor di situ. Jadi ini saya tidak membatasi hanya gerak fungsi ya, silakan dieksplor gangguan apa aja yang ada di masyarakat itu. Jadi nanti harapannya dari latar belakang yang kalian tulis di-matchkan dengan nilai RNL indeksnya. Kira-kira dengan latar belakang yang seperti itu apakah match dengan RNL-nya? Oh ternyata lansia ini bahagia, sehat selalu, komplit keluarganya, dekat dengan siapapun, masih energi kemana-mana, pasti RNL-nya nilainya excellent. Iya kan? Tapi ternyata dengan background yang seperti ini mungkin RNL-nya rendah. Jadi untuk praktikum ini ya mungkin keterbatasannya hanya dengan personal lansia, bukan pada satu populasi. Nanti satu populasinya kalian praktekkan pas KKN. Semester 7 juga ini ada KKN kan? Iya. Ya, nanti silahkan terjun ke lansia ya. Oke. Terjun. Iya. Yang nggak gitu juga kali ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Insya Allah. Ya, saya rasa itu bukan hal yang sulit karena kalian sudah dewasa, belajar healingnya ke masyarakat ya, tidaknya jadi ke lapangan nanti kembali dulu ya, kita nanti berkunjung ke masyarakat apa yang ada di masalah di sana dan mungkin kalian praktekkan untuk mengiskan kuesioner. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya ambil dulu, ada ya? Insya Allah tidak. Oke, kalau tidak ada kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kuliah apa? Tadi yang satu lagi siapa yang nggak masuk? Karisa ibu. Karisa Lauditio. Harus ada. Karisa aja. Terus ini, oh ini yang di sini. Udah hadir. Sepeda hadir Bu tadi. Mana? Oh iya yang tadi ya. Oh ya saya lupa. Sudah demensia. Waduh. Ya makasih ibu.